Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kasih. Kami mempersilahkan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kita berdiri, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Oh
pemurah, Allah yang maha pengasih, Allah yang penuh rahmat, dan Allah yang penuh rahmani. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Kami ada di dalam perlindungan dan naungan-Mu ya Tuhan. Kami merasakan keteduhan di dalam Tuhan, karena kami merasakan Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Tuhan yang selalu menaungi dan memimpin kehidupan kami. Saat ini dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Oh Tuhan, adalah anugerah Tuhan besar untuk kami, adalah anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kalau hari ini ya Tuhan memberikan kami ya Tuhan kehidupan, Tuhan memberikan kesegaran, Tuhan memberikan berkat-Mu ya Tuhan, dan kasih sayang Tuhan yang kami boleh rasakan. Kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami ingat ya Tuhan untuk saudara-saudari kami seiman yang ada di rumah dan beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah ya Tuhan. Baik membaca firman, baik menaikkan pujian, kami percaya Tuhan, kuasa firman dan kuasa pujian dan kuasa doa sungguh-sungguh Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang beribadah di rumah. Kuasa firman-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh memimpin, menuntun Tuhan hidup kami dan hidup ibadah kami ya Tuhan. Walaupun saat ini kami bersama-sama Tuhan yang ada di rumah dan juga beribadah di rumah, kami pun dapat merasakan Tuhan betapa Tuhan mengasihi kami, dan kami merasakan kuasa-Mu ya Tuhan bekerja pada waktu kami berdoa. Kuasa Tuhan bekerja menopang doa kami, menjawab dan mendengar doa kami. Dan pada waktu kami memuji nama Tuhan, kami percaya kuasa pujian Tuhan memberikan kami kekuatan dan keteguhan kami untuk terus mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, ketika kami membaca firman, kuasa firman Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan menuntun kami, memberikan kami Tuhan kekuatan dan juga kekuatan iman. Terima kasih Bapa, puji syukur kepada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mulai ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Bahwa Tuhan juga
Injil Lukas pasal 5 ayat 13. Injil Lukas pasal 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama ayat mas ini sebanyak 2 kali. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Amin. Lukas 5 ayat 13. Kita akan bersama memuji Tuhan kembali. Kita nyanyikan lagu Yesus seperti gembala. Dia gembala dan kita adalah domba. Yesus seperti gembala. bersama berdiri, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki doa. Pertama kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, 9 dan 7b berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil,
sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yesus anak Allah itu menyucikan kita dari segala dosa. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami datang padamu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah kami, ampunilah dosa kesalahan kami, pelanggaran kami. Kami tahu ya Tuhan, dan kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memohon ampun. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami oleh darah-Mu yang kudus, oleh pengampunan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dan untuk pengampunan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sekarang kami boleh bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri, kita akan bersama memasuki pokok doa syafaat. Kita berdoa untuk doa saudara-saudara kita, khususnya kita berdoa untuk saudara-saudara kita seiman yang kita sebut namanya, kita ingat namanya dalam doa, kita sebut dalam doa agar mereka juga memperoleh kekuatan melalui doa-doa kita yang kita naikkan pada Tuhan. Kita mau ingat saudara-saudara kita yang ada di rumah, beribadah di rumah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang ada di rumah, Tuhan yang sedang berdoa, memuji Tuhan dan ikut dalam ibadah ya Tuhan melalui rekaman. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami, baik yang ada di Pelawas, keluarga dari Bapak Ayok, dari keluarga Bapak Mentu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga saudara kami ya Tuhan, yang ada di Padua, Bapak Luksui, Bapak Mengkapur, Helen. Tuhan kami serahkan Bapak Suri, kami serahkan Tuhan untuk Bapak Yosua. Kami berdoa untuk Ibu Marti. Kami mau serahkan Tuhan untuk berikan kesembuhan keluarga Ibu Habibi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Afon. Kami menyerahkan keluarga Yono. Kami ingat Tuhan untuk keluarga Ibu Marti, Bapak Afon. Kami serahkan Tuhan Ibu Iis dan keluarganya. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk keluarga dari Bapak Hasakyan keluarga. Kami serahkan Tuhan Ibu Valin. Kami serahkan Tuhan kepada-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk Pak Leo keluarga. Kami menyerahkan Pak Yusuten keluarga. Kami serahkan juga Bapak Atet keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Pak Samuel Tet. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pak Ferry. Kami serahkan keluarga Pak Ferry Makusong. Kami juga berdoa keluarga Pak Asyong, keluarga Bapak Agung dan anaknya. Kami menyerahkan keluarga dari Ibu Jinjin dan keluarganya Pak Heri. Kami serahkan kepadamu. Tuhan Kami juga berkati berdoa sehingga untuk mereka keluarga Ayen, dalam Tuhan, keluarga Bapak Etus iman Aman yang bertumbuh, dan sekeluarganya. iman yang sungguh-sungguh Kami mencari berdoa untuk wajah Bapak Tuhan, Haryanto sungguh dekat pada keluarganya, Tuhan. Ibu Pawens Tidak usah kami keluarganya. terbatas, Kami serahkan Pak usah Heki. kami yang Tuhan kami sempat serahkan beribadah Tuhan berjamaah. keluarganya. Tuhan Kami akan serahkan tolong topang Tuhan sehingga mereka untuk keluarga juga Bapak mendapat Sapengin pertolongan dan Tuhan, keluarganya. semakin dekat Kami Tuhan, ingat juga keluarga semakin Joshua rindu keluarganya. mendekat Kami beribadah kepada menyerahkan Tuhan. Tuhan keluarga Terima kasih Tuhan Jonathan Yesus. Aman, Puji syukur keluarga Tuhan Pak Yesus. Kusan. Terima Kami kasih serahkan Bapa. Tuhan Kami serahkan mereka yang tangan-Mu, ada di berkati rumah Tuhan, saat ini ya Tuhan. berkati jemaat-Mu tempat Berdoa sini, ibadah berkati keluarga mereka, Bapak Acong berkati keluarga, pekerjaan mereka, keluarga Hendras berkati keluarga. hidup mereka ya Kami Tuhan. berdoa untuk Terima keluarga kasih Bapa, kami berseru dan Micin mohon keluarga, hanya di dalam keluarga nama Tuhan Hendrix Yesus. keluarga, Amin. keluarga Megas keluarga. Kami serahkan Tuhan Ibu Tintiong keluarga juga kami serahkan kepadamu. Saudara-saudari kami ya Tuhan, baik itu keluarga Ibu Mulyati keluarganya, Tuhan juga menolong, baik Ibu Akyau. Oh Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk
masyarakat Kota Mentok, Bangka Barat, dan Indonesia. Kita berdoa juga untuk dokter, untuk perawat, untuk tim medis yang bekerja masih untuk menangani orang-orang yang terpapar karena wabah dari virus ini. Kita berdoa serahkan pada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk seluruh masyarakat di Kota Mentok ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan bahwa negeri kami Oh Tuhan, kami sedang merasakan dilanda virus perlindungan corona penyertaan Tuhan. ya Tuhan. Engkau bahwa Oh Tuhan Tuhan, jika saudara-saudari virus corona kami, ini dapat berlalu kami dan berdoa dapat ya Tuhan, dihentikan oleh kuasa ya Tuhan dan pertolongan bagi Tuhan. seluruh warga Kota Tuhan, Mentok, Engkau tolong kami Tuhan menyerahkan saat Tuhan, ini kami ingat keluarganya, saudara sebangsa kami Api dan saat keluarganya ini kami yang serahkan mengalami kepada-Mu. bidang virus Kami corona menyerahkan juga yang keluarga terpapar oleh Andi, virus keluarganya corona. kepada-Mu. Tuhan akan Oh berikan Tuhan, pertolongan. kami Tuhan serahkan turut Andi campur tangan Cis, keluarganya jika banyak juga mendapat dalam kesembuhan. perlindungan-Mu. Tuhan Seluruh tolong warga pakai Kota Mentok ini ya para Tuhan. dokter Oh yang sedang Tuhan, menangani Engkau yang dan mengasihi, berikanlah Engkau yang memberkati jururawat ya Tuhan. Tidak satu pun yang terluput tenaga daripada medis perlindungan mereka Tuhan. yang telah Penyertaan melayani, Tuhan. telah Bagi bekerja keras. saudara-saudari kami, Tuhan Engkau bagi tambahkan tim kesehatan medis, mereka, bagi tambahkan kekuatan dokter-dokter, mereka, perawat tambahkan di yang dalam kesetiaan menangani mereka kasus yang mereka daripada dapat orang-orang yang terpapar virus melayani corona ya orang-orang Tuhan. yang sakit Kami berdoa biar Tuhan karena memberi kekuatan, terpapar virus corona pertolongan ini. Tuhan, Berikan mereka penyertaan hikmat, Tuhan. berikan Boleh mereka kami kemampuan. rasakan ya Tuhan. Tuhan tolong Bagi Tuhan, saudara-saudari kami, Tuhan berkati lindungi bangsa Terima dan kasih, rakyat ya kami Bapa. Indonesia, Kami terutama percaya, masyarakat yang Tuhan, di Kota Mentok ini seluruh Tuhan. jemaat pun ada Engkau dalam tolong lindungan Tuhan Tuhan, seluruh sehingga warga Mentok kesejahteraan, ada dalam perlindungan keamanan, Tuhan. ketenangan Terima ada di kasih, Kota ya Mentok Bapa. tempat sini Kami ya Tuhan. mengucap syukur Engkau kepada berdoa, Tuhan. Tuhan Kami pulihkan di percaya, dalam ya Tuhan, situasi ekonomi Engkau yang daripada masyarakat yang ada, memberikan Tuhan yang sungguh keamanan ya Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan terhalang, yang sungguh kekuatan ya Tuhan. mengalami Engkau yang memberikan kesulitan akan kesehatan ekonomi ya di Tuhan. mana-mana. Bagi seluruh Tuhan warga, turut campur tangan, baik Tuhan yang Tuhan ada di Kota turut Mentok ini tuntun dan sehingga di dalam seluruh kehidupan masyarakat umumnya ada secara di menyeluruh Kota warga Mentok mendapat negara berkat Indonesia Tuhan, ya Tuhan. pemeliharaan Berkati Tuhan, bangsa kami mendapat ya Tuhan. perlindungan daripada Berkati Tuhan. pemimpin-pemimpin Terima kasih. bangsa kami. Kami serahkan Berkati Pak tangan-Mu Jokowi ya dan Tuhan. berdoa, Berkati bersyukur, berseru menteri-menteri yang ada hanya ya di Tuhan. dalam nama Tuhan Terima Yesus. kasih Bapak. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita lanjutkan dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Markus 1, Injil Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 40. Mau sudah menemukannya, saya membacakan ayat ini bersama. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Kita nyanyikan lagu untuk persiapan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami.
Selamat pagi sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang mengucapkan syukur oleh karena kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah pada Tuhan. Berkatilah kami yang ada di gereja tempat sini. Kami boleh dengan sehati memuliakan nama Engkau. Dan berkatilah kami di rumah dengan penuh kerinduan. Kami membuka dalam HP kami sehingga kami dapat mengikuti dalam ibadah kami. Dan Tuhan hadir, Tuhan berkati setiap diri kami yang akan membaca, akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk taat dan melakukan dalam firman-Mu dan percaya kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini pakailah hamba-Mu supaya hamba-Mu yang kuasa Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pakailah biar hamba-Mu yang terbatas, yang tidak mampu, Engkau mampukan, Engkau berikan kuasa-Mu untuk menyampaikan. Terima kasih Bapa, hamba berserah dan mohon di waktu kami memberitakan firman Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius. Marilah kita buka di dalam Injil Matius pasal 8. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Judul Alkitab kita, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya bacakan untuk saudara dalam bahasa Indonesia. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan yang kita baca sebagai landasan di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati kita. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita dalam keadaan sakit, tentulah kita berusaha pergi ke dokter. Saat kita pergi ke dokter untuk berobat supaya cepat sembuh, lalu kita ketemu dengan dokter, saya yakin dan percaya banget dokter itu tidak langsung memberikan obat kepada saudara. Atau apalagi kita tinggal di kampung, biasanya ke dokter kita mengharapkan disuntik oleh dokter, dan dokter atau mantri nggak mungkin langsung suntik kepada kita. Apa yang dilakukan oleh seorang dokter kepada orang yang sakit? Pada saat orang yang sakit datang kepadanya, tentulah yang pertama-tama mereka akan bercakap-cakap kepadanya. Mereka akan menanyakan, saudara sakit apa, kenapa, dan segala macam yang dipertanyakan. Ada orang mengatakan, datang ke dokter. Pada saat dokter memberikan pertanyaan, pada saat dokter memberikan di dalam percakapan kepada pasiennya, tentulah pasiennya sudah sembuh separuh atau 3/4 daripada penyakitnya. Orang yang sakit sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah kesejukan, penghiburan dalam dirinya. Kalau dia mendengarkan ada kesejukan dari perkataan orang yang ada di sampingnya, tentulah itu sangat menguatkan dan menghibur dan membawa berkat dan membawa kesegaran dan membawa separuh daripada kesembuhan baginya. Sebab itu penting bagi kita pada saat kita membesuk saudara-saudara kita yang sakit, saudara tidak perlu datang
bercakap-cakap hal-hal yang tidak berguna gitu. Kan kita harus mengatakan hal-hal yang membangun dan memberikan dorongan supaya dia bersemangat, dia bangkit daripada sakit yang dia alami itu. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita lihat Tuhan Yesus saat ini, kita ingin melihat di dalam tema renungan kita tentang perkataan Tuhan Yesus yang sangat berharga bagi seorang yang sakit kusta. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini yaitu perkataan Tuhan Yesus yang sangat berharga bagi seorang yang sakit kusta. Sidang jemaat Tuhan, saat Tuhan Yesus turun dari bukit masuk ke kota dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, dan datanglah seorang kusta kepadanya. Lalu orang kusta itu datang kepadanya dan Tuhan Yesus memberikan perkataan-perkataan yang sangat berguna sekali. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat ada dua perkataan Tuhan Yesus yang sangat berguna bagi seorang yang putus asa karena sakit kusta. Dua perkataan itu dapat kita lihat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkataan yang di dalam ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Lalu Yesus mengelurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lahirlah orang itu daripada kustanya. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita lihat di sini Tuhan Yesus mengatakan yang pertama, dia mengatakan aku mau. Kata aku mau dari Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa yang pertama-tama itu Tuhan Yesus sangat empati atau peduli terhadap orang kusta itu. Sidang jemaat Tuhan, orang sakit, ya, orang sakit kusta pada zaman Tuhan Yesus tidak jauh berbeda dengan orang sakit terpapar oleh virus corona pada saat ini. Orang yang terpapar virus corona itu sudah otomatis itu mencurahkan hatinya. Yang ketahuan di dalam sakit virus corona, itu kan dia yang tersingkir dari kehidupan sosial gitu, kehidupan masyarakat itu. Keluarganya juga ikut dibawa gitu. Jadi tidak heran Pak, bagi banyak orang sakit tidak berani memberitahukan karena sayang sama seisi keluarganya. Begitu ketahuan, bukan hanya dia aja dijemput, seisi rumahnya juga dijemput untuk dikarantina, untuk diasingkan itu. Nah, terlebih-lebih pada zaman itu, waktu zaman Tuhan Yesus, sakit kusta itu ada sesuatu yang sangat prihatin sekali. Kenapa? Yang pertama, tidak ada yang peduli. Orang sakit kusta sejak umum dicap sebagai orang najis, dilihat sebagai orang yang tidak boleh berkumpul dengan orang lain. Kenapa? Karena sakit kusta waktu itu tidak ada obatnya. Dan sakit kusta ini adalah bisa menyebar, menular kepada orang lain. Sama halnya dengan virus corona ini. Nah, sidang jemaat Tuhan, sakit kusta waktu itu, orang kusta ini tentulah sangat putus asa. Tapi masyarakat tidak mau menerimanya. Hidupnya harus menderita di dalam keadaan kusta itu. Sakit kusta memang tidak langsung mematikan, tapi pasti mati karena nggak ada obat waktu itu. Ya, matinya pelan-pelan. Kalau matinya langsung mungkin nggak begitu menyakitkan, tapi ini matinya itu perlahan-lahan itu. Yang mulai dia merasa kulitnya itu nggak ada rasa lagi, berbintik-bintik, lalu nanti ada timbul borok-borok, lalu itu ensel-enselnya itu copot sendiri gitu. Selain itu juga busuk gitu. Selain busuk, nggak sedap, orang sakit kusta ini sangat menjijikkan gitu. Ya, keadaan hidupnya memang sangat prihatin. Keadaannya dalam kehidupannya yang prihatin itu, orang takut dan orang tidak mau mendekati dan dia tidak boleh mendekati. Orang sakit kusta harus berhadapan dengan orang itu nggak boleh lewat dari 1 meter itu, bisa 2 meter itu.
Kalau dia lewat di tempat umum, dia harus meneriakkan diri bahwa dirinya adalah najis, najis, najis. Jadi orang dengar ada orang teriak najis, najis, dia orang minggir sampai jauh-jauh gitu. Orang menghindarinya dengan jauh-jauh gitu. Jadi sakit kusta pada zaman itu sangat prihatin. Secara sosial mereka sangat tertekan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Hidupnya sendirian, kesepian, dan hanya menanti kematian. Makan pun nggak tahu ada nggak dia dapat makanan, atau ada nggak orang yang kasih dia makan itu. Sebab orang nggak bisa mendekatinya dan orang nggak mau mendekatinya itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, orang sakit kusta ini dengan beranikan diri datang kepada Yesus, lalu memohon kepada Tuhan Yesus dan tanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan mau mentahirkan aku dari kusta ini? Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus katakan, aku mau. Tapi sebelum Tuhan Yesus menjawab, aku mau, lebih daripada jawaban aku mau, Tuhan Yesus akan menjamah orang kusta itu. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya sehingga orang kusta itu merasakan tersentuh yang begitu luar biasa daripada kasih daripada Tuhan. Tuhan Yesus bertindak di luar daripada sangkaan orang-orang banyak. Orang-orang pada melihat pada waktu itu sangat kaget tentulah melihat keadaan seperti itu. Sebab di dalam kebiasaan adat, kebiasaan kehidupan daripada orang Yahudi, seorang guru atau seorang yang dianggap seorang yang punya otoritas di dalam pengajaran akan firman Tuhan, seperti ahli Taurat, orang Farisi, mereka tuh sangat pantang sekali dan tidak boleh menjamah orang kusta gitu. Apalagi imam-imam gitu, imam-imam baik suci itu mereka kalau menjamah mereka menjadi kusta dan mereka harus mengucilkan diri dan harus mentahirkan diri dan membersihkan diri gitu. Jadi pada saat Tuhan Yesus ada seorang guru, Tuhan Yesus seorang pemimpin yang dianggap seorang kudus, seorang suci waktu itu. Tuhan Yesus bertindak lebih dari itu. Tuhan Yesus katakan aku mau. Sebelum mengatakan aku mau, Tuhan Yesus menjamah orang sakit kusta itu. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai empati, mempunyai peduli sangat dalam terhadap orang sakit kusta itu. Saya masih ingat pelayanan pertama kali saya pergi ke Manggar, ke Belitung, Manggar sana. Sampai di sana lewat 1-2 hari saya diajak oleh penginjil Nathan Hidayat. Waktu beliau masih penginjil, belum jadi pendeta. Saya datang ke sana juga menggantikan beliau karena beliau itu mau melanjutkan pelayanannya ke Jakarta. Sidang jemaat Tuhan lewat berapa hari, lalu beliau tuh mengajak saya besuk gitu. Dan besuklah ikut dia gitu. Awalnya saya nggak tahu di mana tempat rumah-rumahnya jemaat. Dia tunjukin satu-satu tuh dengan harapan setelah dia tinggalkan Manggar dan dia pergi ke Jakarta, saya melanjutkannya dan saya bisa melaksanakan tugas di dalam pembesukan dan pelayanan dan mengetahui rumah jemaat di mana-mana gitu. Nah, pada saat kami mengunjungi anggota jemaat dari pagi sampai sore, kunjungan yang terakhir adalah ada seorang pemuda kita di GPK Manggar itu, dan dia ngajak saya untuk berkunjung ke sana. Pada saat berkunjung ke sana itu ada bapaknya yang sedang betulin TV. Dan kami begitu datang, kami bercakap-cakap, belum pulang, kami ngajak mereka berdoa. Setelah sudah ngajak mereka berdoa, pulang, sebelum pulang kami salam-salaman ya. Jadi penginjil Nathan Hidayat itu salam, aku juga salam gitu. Dia salam, dia keluar dulu, aku salam. Semua orang bersalam ini. Karena baru gitu, biasanya ya masih hangat-hangat gitu.
Nah, sidang jemaat Tuhan, saya waktu salam papanya pemudi kita itu sudah salam, pulang lagi. Sudah selesai, dia masih tunggu saya di luar. Saya agak lama salam-salam karena salam semua orang gitu. Sudah pulanglah ke dalam pastori itu. Pulang daripada pastori itu lewat berapa hari, lewat 1-2 hari itu, seluruh badan saya itu bentol-bentol itu. Ya, merah semua, bentol-bentol, gatal semua, merah semua gitu. Saya apa sih yang membuat saya ini sampai gatal, merah semua, alergi. Lalu saya cepat-cepat pergi ke dokter itu. Pertama saya pergi ke dokter kasih obat. Lalu saya pulang, saya minum, nggak mampan ya. Nggak mampan itu, nggak ada perubahan itu. Lalu diingatlah oleh penginjil Hidayat itu, penginjil Nathan Hidayat. Lalu mengajak saya berbicara itu. Ya, pada saat mengajak saya berbicara dia, kemarin saya ngajak kamu kunjungan itu, kamu salam sama siapa itu? Semualah di dalam rumahnya saya kan. Ya, rumah yang terakhir itu yang kita kunjungi itu, kamu ada salam sama papanya? Iya, saya bilang. Waduh, katanya, aku lupa kasih tahu sama kamu gitu. Lalu saya tanya, kenapa contoh? Waktu dia masih contoh, kenapa contoh? Waduh, aku ini lupa kasih tahu itu. Papanya itu sedang berobat jalan itu karena dia sakit kusta. Ya. Yang jemaat Tuhan, begitu saya mendengar, wih, sakit betul-betul ini. Kemarin saya salam dengan orang sakit kusta gitu. Pantas saya ngomong. Saya ulurkan tangan saya, dia agak sungkan gitu. Saya katakan nggak apa-apa, salam itu. Saya baru datang itu, semangat-semangat itu. Ternyata saya salam dengan orang sakit kusta itu. Nah, sidang jemaat Tuhan, kalau sudah diberitahukan duluan itu, ya diingat oleh contoh Nathan Hidayat, Sam, kalau kamu ke sana rumah terakhir ini, kamu jangan salam loh sama papanya ya. Nah, pasti saya tanya, kenapa? Papanya sedang berobat karena sakit kusta. Sedang jemaat Tuhan, kalau sudah dikasih tahu, tentulah aku nggak mau salam sama papanya, karena beresiko gitu, bisa terjangkit dengan kusta gitu, karena dia sedang berobat gitu. Setahu saya jari-jari dia sudah buntung berapa gitu. Kalau nggak salah sudah buntung 4 atau 3 gitu ya. Tinggal jempolnya saya masih ingat, masih ada gitu. Pantas waktu itu saya ulurkan tangan saya untuk salam dia agak sungkan, dia nggak mau. Saya nggak apa gitu, dia salam gitu. Tangan kusta gitu. Wah, dalam waktu saya dengar gitu, waduh, kusta, nggak apalah. Asalkan aku kalau terjadi kusta, ya saya yakin kusta sekarang udah bisa disembuhkan, bisa diberobat loh. Cuma yang nggak enaknya nanti dipanggil orang itu contoh kusta gitu. Tapi bukan karena kusta itu, ya, bukan karena kusta. Saya berobat kembali ke dokter, lalu diperiksa, saya bertanya-tanya kepada masyarakat sana itu, lalu mereka memberitahukan, oh ini bukan kusta. Ini bukan penyakit kulit, ini karena alergi air mandi. Karena airnya itu coklat semua gitu ya. Semua masih ingat gitu. Air sumur di Manggar itu warnanya coklat gitu. Waktu kita mandi itu membawa bakteri itu, airnya itu alergi itu. Jadi sebadan-badan merah, sebadan-badan itu gatal. Lalu dikasih saya obat alergi itu. Saya minum obat alergi itu sampai hampir 1 pekan itu, baru terasa sudah sembuh semua, baru terasa pulih kembali dan sehat kembali itu. Nah, cerita dari sini mengajarkan kepada kita, ya, seringkali kita begitu memperhatikan orang sakit kusta. Apakah saudara mau menyelam orang sakit kusta, memegang orang sakit kusta itu? Saya rasa saudara juga nggak mau gitu, ya. Apalagi yang sakit kusta, boroknya sudah busuk, boroknya sudah sangat menjijikkan. Saya rasa saudara jangan disuruh pegang gitu. Disuruh dekat aja pasti saudara nggak mau gitu. Apalagi zamannya Tuhan Yesus, obat nggak ada, penularan pasti terjadi.
Tapi Tuhan Yesus dengan peduli, dengan empati yang sangat dalam, karena orang sakit kusta itu sudah putus asa, sudah tidak ada harapan lagi selain daripada Yesus yang mampu memberikan harapan kepadanya. Maka Tuhan dia tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah engkau mau mentahirkan aku? Tuhan Yesus melihat dalam hatinya, Tuhan Yesus tahu akan kebutuhannya. Tuhan Yesus lalu memberikan belas kasihan yang sangat dalam kepadanya, sehingga Tuhan Yesus menjamahnya dan Tuhan Yesus mentahirkannya. Gitu. Nah, itu menunjukkan kata aku mau daripada perkataan Tuhan Yesus. Aku mau, tindakan Tuhan Yesus menjamah orang sakit kusta itu juga menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit kusta. Pada zaman itu orang menjamah, mendekati, berdekat dengan orang sakit kusta, pastilah tertular sakit kusta itu. Tapi hanya Tuhan Yesus sendiri yang mampu menjamah orang sakit kusta itu. Dan Tuhan Yesus tidak tertular, dan Tuhan Yesus tidak apa-apa gitu. Ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Yesus hadir. Yesus bukan hanya manusia biasa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Sang Pencipta langit dan bumi, dan Yesus berkuasa atas segala-galanya yang ada seisi dalam dunia ini. Baik itu yang baik maupun itu yang jahat. Baik itu penyakit, baik itu apapun bahaya yang dianggap sangat berbahaya, kalau disentuh Yesus mampu dan Yesus menyentuh, dan Yesus sendiri tidak tertular karena kusta itu. Itu menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas penyakit kusta itu. Nah, Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit itu. Hari ini mengajarkan kepada kita ada dua hal. Saya dan saudara harus ingat pada saat kita putus asa, pada saat kita sakit, atau pada saat kita tidak ada yang peduli terhadap kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita. Alamat yang paling tepat adalah datangnya kepada Yesus, seperti orang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Orang lain tidak bisa memperhatikan kita, tidak peduli dalam diri kita, tidak mengerti dalam diri kita. Jadi Yesus menunjukkan bahwa Dia sangat peduli, Dia sangat mengerti. Dan jangan takut. Dalam keadaan sakit apapun, hidup kita di tangan Tuhan. Yesus mampu menolongmu, dan Yesus mampu memperhatikan, Yesus mampu memberikan kesembuhan bagimu. Dengan catatan punya iman seperti orang sakit kusta ini datang kepadanya. Jadi Yesus mengatakan, aku mau kepada orang sakit kusta. Saat ini Yesus juga katakan, aku mau menolong kamu, aku mau menolong kita, menolong orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau datang kepadanya. Tuhan yang sama, Yesus yang sama, pastikan menolong kita. Dengan catatan, marilah kita datang kepadanya. Yang kedua, perkataan yang sangat bermakna dan sangat berguna bagi orang sakit kusta itu, yang kedua adalah dalam ayat yang keempat. Saya bacakan dulu saudara. Pada ayat yang keempat mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi perintah Tuhan Yesus kepada orang sakit kusta itu juga mengajarkan kepada kita ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama-tama, Tuhan Yesus memerintahkan kepadanya supaya dia itu jangan bercerita kepada orang-orang banyak dulu. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan kepadanya supaya dia segera pergi ke bait suci, perlihatkan diri kepada imam. Artinya di sini adalah bahwa orang sakit kusta dijamah, disembuhkan, ditahirkan oleh Tuhan Yesus adalah mereka sakit kusta ini, orang sakit kusta ini adalah sudah benar-benar sembuh. Kalau kita berobat,
Waktu kita sakit, kita berobat, apalagi obat kimia gitu. Kadang-kadang bukan sembuh, sementara, hanya bertahan gitu, ya, hanya sementara gitu. Penyakit kusta itu nggak mudah gitu, nggak ada obat gitu. Tapi Yesus menunjukkan engkau sungguh-sungguh sudah sembuh gitu. Kesembuhan daripada orang kusta itu nggak berbalik kembali, nggak sakitnya nggak berbalik kembali, nggak kusta kembali gitu. Dan kesembuhan dalam dirinya benar-benar diyakinkan bahwa di dalam pertolongan Yesus Kristus kepadanya, dia benar-benar sudah mengalami perubahan dari sakit menjadi sembuh gitu. Sebab itu diperintahkan kepadanya pergi ke imam. Kira imam memeriksa dan menyatakan bahwa kamu benar-benar sembuh gitu, dan layak dikembalikan ke dalam masyarakat dan hidup bersosial kembali dengan normal kepada masyarakat yang banyak gitu. Jadi orang sakit kusta ini melalui perkataan dan peringatan daripada Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, perintahkan kepadanya supaya dia pergi ke imam untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sudah sembuh. Kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan ada jaminan yang pasti, ada kesembuhan yang nyata, bukanlah sementara sembuh besok kusta lagi gitu. Nah, kesembuhan di sini akan membawa dia benar-benar mengalami satu kehidupan yang baru, kehidupan yang tadinya tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak bisa mendekati orang lain. Mulai hari ini dia hidup bebas dari anggapan masyarakat bahwa orang kusta ada orang najis, orang kusta, orang yang tidak layak hidup bersama dengan mereka gitu. Tapi hari ini, mulai hari ada perubahan. Tidak ada pemujilan lagi, tidak ada keputusasaan lagi, tidak ada penderitaan lagi. Kamu benar-benar sudah sembuh gitu. Dan kesembuhanmu dibuktikan dan dinyatakan benar-benar sudah sembuh gitu. Nah, itu peringatan daripada Tuhan Yesus. Perkataan yang lain yang Tuhan Yesus katakan, pergi kepada imam dan persembahkan persembahan kepada Tuhan Allah gitu. Ini juga menunjukkan bahwa setelah Yesus menyembuhkannya, Tuhan Yesus juga tetap mengajarkan kepada orang kusta itu supaya bisa bersyukur pada Tuhan. Banyak orang minta sama Tuhan, gak punya anak, minta supaya Tuhan kasih anak. Sudah kasih anak, bukanlah lebih dekat daripada Tuhan. Ngurus anak itu, lupa untuk dekat pada Tuhan. Dan lebih jauh lagi daripada Tuhan. Ada orang yang sakit yang keras itu rajin sekali datang ke gereja untuk berdoa. Setelah udah sembuh itu, nggak tahu itu orangnya nggak pernah muncul dalam gereja, nggak pernah lihat dia doa lagi itu. Saya punya ada seorang keponakan itu, waktu itu dia telepon itu, dia katakan, tolonglah doa, tolonglah datang katanya. Kenapa? Anakku sudah hampir mati katanya. Paru-parunya itu sudah hitam separuh gitu. Anaknya itu baru lahir, 7 bulan lahir. Dokter katakan hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkannya. Udah parah banget itu. Waktu itu saya kontak beberapa hamba Tuhan dan teman-teman rekan-rekan pelayanan di Pangkal Pinang sana. Lalu mereka datang berdoa itu. Mujizat terjadi itu. Besok anaknya pulih dan sehat kembali, paru-parunya bersih kembali. Kuasa Tuhan luar biasa. Tapi setelah itu selesai itu, dia menemui pendeta aja nggak mau gitu, yang lagi menemui Tuhan Yesus itu. Ya, waktu dalam keadaan kepepet, waktu dalam keadaan sakit, waduh mintanya luar biasa. Tolonglah, doakanlah anakku itu, saya anaknya sembuh itu. Dia lupa sama Tuhan itu, cilaka saya katakan. Ya, satu hari pastilah cilaka dari hal yang demikian ini. Jangan terjadi kepada kita. Ya, pada Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui orang sakit kusta ini, pada saat disembuhkan oleh Tuhan Yesus, waktu sudah sembuh gitu,
Jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Jangan lupa mendekati Tuhan. Jangan lupa menyandarkan dalam imanmu, hidup dekat pada Tuhan sebagai satu ucapan syukur kamu pada Tuhan. Seharusnya orang yang sudah disembuhkan mengalami dan kuasa-kuasa mujizat Tuhan harus semakin kental dan imannya kepada Tuhan Yesus. Bukan sebaliknya, lupa akan Tuhan itu. Ya. Selain itu juga mengartikan, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus perintahkan kepada orang sakit kusta yang sembuh itu memperlihatkan diri kepada imam dan membuktikan bahwa dia sudah sembuh. Itu juga Tuhan Yesus katakan, jalanilah sesuai dengan perintah Musa yang dituliskan di dalam Taurat Tuhan tentang orang yang sudah sembuh dari kusta itu. Itu datang bersyukur kepada Tuhan. Dan ini mengajarkan bahwa kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, mari kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Harus lebih sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya, ada beberapa saudara kita, saya sangat bersyukur pada Tuhan, mengalami kuasa mujizat kesembuhan Tuhan. Dan dia betul-betul bisa bersyukur pada Tuhan. Tempat rumahnya cukup jauh dari lokasi gereja, tapi hujan-hujan dia masih naik motor datang ke gereja gitu. Padahal saya lihat itu luar biasa, puji Tuhan itu. Seharusnya kita seperti itu, ya. Sudah mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan. Seharusnya kita lebih bertumbuh dan lebih dewasa dan lebih bobot iman kita, kualitas iman kita harus lebih berbobot dan lebih dekat kepada Tuhan. Karena orang lain tidak melihat, orang lain tidak mengalami akan kuasa-kuasa mujizat Tuhan dalam hidupnya itu bisa dekat Tuhan. Apalagi kita yang pernah mengalami itu harus jauh lebih mendekati daripada Tuhan seperti orang kusta yang diperintahkan Tuhan ini. Ya, jadi jalanilah akan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Saat kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat peduli, Tuhan itu mau menolong kita, dan Tuhan itu bertindak untuk kita dan melepaskan kita dari segala jeritan, segala kesulitan, segala penderitaan. Hari ini saya dan saudara seharusnya itu lebih dekat dan lebih dekat lagi dan lebih bersyukur pada Tuhan Allah kita. Mengajarkan kepada kita hari ini dua hal yang harus kita lakukan melalui perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan, aku mau. Datanglah kepada Tuhan Yesus, bawa segala persoalanmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan mengerti dan memahami dan peduli banget terhadap kita. Yang kedua, marilah kita selalu dekat pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kita hidup selalu dekat dan selalu bersyukur pada Tuhan. Jangan tinggalkan yang ibadahmu, jangan tinggalkan yang kesetiaanmu. Kalau kita tinggalkan berarti kita orang-orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan Allah kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami datang mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Melalui firman Tuhan, Tuhan tuntun kami, tolong kami, membawa kami semakin hari semakin memahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli, yang sangat mau menolong kami, dan sangat empati terhadap diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami dan tuntun kami supaya kami lebih dekat kepadamu. Kami sungguh-sungguh datang kepadamu, kami sungguh-sungguh bersandar kepadamu, beriman kepadamu, percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga ajari kami selalu bersyukur kepadamu. Segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini, baik itu yang menyenangkan, baik yang tidak menyenangkan, baik itu sehat, baik itu sakit, baik itu kaya, baik itu miskin, baik dalam kepapaan, apapun yang ada dalam diri kami, ajarilah kami selalu bersyukur padamu, selalu melihat bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau telah menopang dan menolong kami. Terima kasih, ajari kami senantiasa setia dan takut dan taat kepadamu, selalu menjalani firman Tuhan, taat kepada perintah-perintah firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saya serahkan kembali untuk semua memimpin pujian kita. Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Persembahan dan persembahan yang terkumpul, baik yang di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita bersama-sama mau memberikannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk perlindungan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, yang kami mau serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber berkat kami. Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Memberkati seluruh sedang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Berkatilah dalam pekerjaannya. Baik Tuhan, saat ini Tuhan yang menyertai, memberkati sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati segala usaha dan pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati anggota keluarganya. Berkati ya Tuhan usahanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu, membawa persembahan ini kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu Doksologi. Kudus
Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri dalam ibadah kita, marilah kita mengarahkan hati kita dan kita menghadap Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dicurahkan kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu, yang memelihara kamu, yang memberkati kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan. Selamat duduk, doa teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.